Films memperlihatkan seorang pria memesan minuman di bar. Ia bernama Jimmy, seorang prajurit pasukan elit asal Inggris yang selesai bertugas. Dia disapa oleh pemilik bar bernama Debbie dan Terry. Jimmy pun bertanya pada Terry siapa yang sudah membakar rumah orang tuanya sampai mereka tewas. I'm sure you can point me in the right direction, Tal. I'm sorry about what happened. Terry yang culas meminta Jimmy jangan membuat masalah karena insiden itu sudah diurus oleh pihak yang berwajib. Tiba-tiba Jimmy, don't! Jesus, leave it! Jimmy, don't! Jimmy. ketika Jimmy akan memukul Terry, tertahan oleh Debbie dan akhirnya Terry menceritakan semua kejadiannya. Bahwa dia mendengar jeritan dan melihat 4 orang keluar dari rumah itu. Dia langsung menghubungi polisi dan pemadam kebakaran. Kemudian Jimmy pun pergi. Setelah itu, Jimmy masuk ke rumahnya dan melihat foto kenangan bersama orang tuanya. Film pun memperlihatkan orang tua Jimmy bernama Josh Pickers dan Sandra Pickers ketika masih hidup sedang mempersiapkan penyambutan kepulangan anaknya. Thanks, love. What hit us? Oh, what hit us, did we? Scene berganti pada 4 orang beranda sedang menunggu mangsa yang akan dirampok. Terlihat seorang wanita keluar dari bank langsung diikuti oleh mereka. Get back on the car, man! You gotta be fucking kidding me. Where is it? Where's the man? Just get... Hurry up, man! Saat mereka akan merampok, Josh keluar mobil dan menyuruh mereka pergi. Namun Josh diserang dan akhirnya satu berandal itu pun tewas. Sisanya pergi sambil mengancam Josh. Get back in the fucking car! Hey, watch me, man! Watch! Come again! Oh, fuck! Are you alright? Terlihat polisi wanita yang bernama Jenny bertanya pada Josh perihal perampokan tadi. Tak lama Holland atasan Jenny menyuruh Josh datang lagi besok ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Malam harinya Warren Evans, si bos beranda, murka pada anak buahnya karena adiknya telah mati. Lalu mereka bergegas untuk balas dendam pada Josh. Di kejauhan mereka melihat Josh dan langsung mengepung rumahnya. Tiba-tiba Evan yang sakit hati karena dia tak bisa melihat pemakaman adiknya sehingga menyiram keluarga Pickers dengan bensin. Lalu mereka pergi setelah membakarnya. Don't worry, Drew. Berganti pada Grappy yang turut berduka cita atas tewasnya orang tua Jimmy dan sudah lama belum menemukan pembunuhnya. Sebelum Jimmy pergi, Grappy diminta besok membawa rekaman CCTV perampokan waktu itu. Esoknya terlihat Jimmy dan Morgan istrinya sedang berbincang di dalam gereja. Dia mengatakan tidak sempat membalas surel dari Morgan karena sedang tempur. Sebelum pergi, Morgan mengajak Jimmy ke apartemennya. Malamnya anak buah Evans membawa 2 pasangan sejoli hendak membeli narkoboy, namun uangnya kurang.
dan akhirnya Evan menyuruh pacar pria itu meng-SS kemaluannya. Stop, wait. Take a few tops. Fuck. I told you. Whoa. Paginya Grappy dan Jenny bertanya pada Evans. Mereka dapat laporan perihal Ricky, pria yang dianiaya sampai pacarnya disuruh nge-SS kemaluan Evans, namun dia menyangkalnya. Mereka yang kekurangan bukti pun tidak bisa menangkap Evans. Saat mereka akan pergi, Evans mengejek Jenny. Ren, you give that little pit bull on the leash, yeah? What was that? You heard? I'll be in the car. Scene berganti pada Grappy memberikan rekaman CCTV pada Jimmy. Di rekaman tersebut terlihat mobil BMW milik Evans. Lalu Grappy beranggapan dalang dibalik tewasnya orang tua Jimmy adalah Evan yang adiknya mati oleh Joe saat menyelamatkan wanita yang hendak dirampok. Malamnya Evans baru selesai olahraga, tiba-tiba mobilnya ditabrak. Ternyata Jimmy pelakunya. Saat Evans menyuruhnya keluar, Bro, what the fuck? setelah itu Evans yang diikat di dalam mobil. Jimmy bercerita tentang kematian orang tuanya. Lalu Jimmy pun berjanji akan melepaskannya jikalau dia mau menuliskan siapa saja yang ikut membakar rumahnya. Namun, Jimmy yang masih sakit hati, ia pun nekat membakar mobil beserta Evans. No, sorry, man! Let me go, man, please! I need you sending me out of there! Let me go, man, please! Please, let me go! I said let me go! Scene berganti kepada Morgan yang sedang mengobati perut Jimmy. Seketika Jimmy melihat surat cerai dan bercakap jika dia tidak akan menandatangani surat itu. Saat Jimmy pergi, Morgan mengejarnya karena masih sayang dan butuh gesekan alami. Pagi harinya, Morgan memesan kopi di kafe sambil melihat berita pembunuhan Warren Evans, si pengedar narkoba. Dari kejauhan, terlihat anak buah Evans yang bernama Rob melihat TKP. Malam harinya, Rob bersama Theo mendatangi apartemen Budi, rekan bisnisnya Evans. Tiba-tiba, You fucking know Warren, man! Whatever happens it was, I ain't inviting you both walk out of here alive. Cause whatever... ia mereka yang hendak membunuh Budi ditodong oleh istrinya. Mereka menuduh Budi atas tewasnya Evans, namun ia menyangkalnya. Kemudian mereka pun pergi. Terlihat Grappy meminta Jimmy agar tidak menghakimi orang-orang yang sudah membakar ayahnya karena dia yakin polisi akan menangkap mereka. Namun Jimmy kecewa dengan kerja polisi yang sangat lelet dalam menangani sebuah kasus. Lalu Jimmy memintanya untuk mengirimkan alamat anak buah Evans. Sebelum lanjut ke alur ceritanya lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subrek-nya. Esoknya Jimmy melihat rekaman CCTV pemberian Grappy. Berganti pada seorang pria yang bernama Ronnie sedang digoda oleh istri rekan bisnisnya. Tak lama suaminya datang dan membahas bisnis. You got your... what's she now? They aren't you, babe? Tiba-tiba Ronnie melihat Jimmy dan langsung menghampirinya. Jimmy pun tanpa basa-basi meminta bantuan untuk mencarikan akses senjata. If you're still in that business, something else. So's that fella's wallet, mate.
Setibanya di lokasi, Ronnie meminta Trojan memperlihatkan senjata pada Jimmy. Sampai Trojan kaget karena Jimmy hafal nama-nama senjata. We'll take him. I got it. Setelah itu Ronnie turut berduka atas wafat ayahnya Jimmy dan berharap Jimmy tidak melakukan hal yang tak baik. That just happened so fast. I know it's really hard, Mrs. Gilbert. Can you describe? How many were there? Scene berganti pada Grappy yang kecewa melihat Holland yang tidak sigap saat menangani kasus orang miskin. Slow justice is better than no justice. Malamnya terlihat anak buah Evan sedang meminum jus Tom sambil merencanakan penangkapan psikopat yang telah membunuh bosnya. Lalu Johnny ke toilet. Tiba-tiba Johnny diikat dan diambil HP-nya oleh Jimmy untuk menghubungi Rob. Lalu dia bicara tentang kematian orang tuanya dan mengancam akan membunuh mereka satu persatu. Setelah itu dia mengaduk semen untuk dimasukkan ke mulut Johnny. Di pagi harinya Holland terkejut melihat mayat Johnny dengan kondisi mulut dicor. Okay. Yeah. Holland pun pergi ke kafe lalu dibawa Terry untuk melihat kamera CCTV kejahatan Jimmy kemarin malam. Sebelum itu, Debbie melarang Terry ikut campur urusan Jimmy, namun dia tidak menghiraukannya. So what? I got you, you fucker. Terlihat Jenny meminta Morgan untuk melapor jika melihat Jimmy. Lalu Morgan menghampiri Jimmy sampai terjadi perdebatan tentang orang-orang yang dia bunuh secara tragis. I don't deserve justice. Malamnya Morgan menanyakan isu tentang Jimmy yang kabur saat bertugas. Jimmy pun menceritakan jika waktu itu dia dipenjara bersama 5 rekannya dan hanya dia yang dibebaskan oleh pejuang Afghanistan karena ada pengkhianat di antara 4 rekannya. Ia pun pulang sebab ingin tahu siapa pengkhianat itu. Dan kemudian End badly. malam berganti isu ketika Jimmy sedang belanja, dia terkejut dengan kedatangan 2 polisi. Di lain tempat, Holland menyuruh bawahannya membawa helikopter beserta para polisi. Ketika Jimmy akan ditangkap, mereka saling menodongkan senjata. Kemudian Jimmy masuk ke dalam mobil kolonelnya. Put the gun down, Vickers. Saat di dalam mobil, kolonel menyuruh Jimmy bertugas lagi dan melaporkan kejadian saat ia bisa bebas waktu dipenjara oleh Taliban. Seketika, dia ingin keluar dari militer dilarang oleh kolonelnya. Dikarenakan militer membutuhkan prajurit berbakat seperti Jimmy. Kolonel yang tersindir ucapan Jimmy, dia diberi waktu 2 hari untuk membereskan kasusnya dan pergi bertugas lagi. You've got 48 hours to clean up your personal. Pull over. Dickens.
Scene berganti pada Joe yang ditugaskan oleh Holland untuk menangkap Jimmy dan menceritakannya pada Grappy. Grappy pun memberitahu Joe tentang Holland yang ingin naik pangkat sampai dia terobsesi menangkap Jimmy. Malamnya Theo terkejut saat melihat foto Johnny dari pelayan kafe. Dia pun berlari saat melihat Jimmy. Terlihat Theo yang diikat oleh Jimmy sambil memohon kepadanya untuk melepaskannya. Namun, ia meminta Theo menikmati kematiannya. Tiba-tiba, terlihat Inspektur Wallace, atasannya Holland, ingin secepatnya Jimmy tertangkap. Jika Holland bisa menangkapnya, dia akan dipromosikan, dan apabila ia gagal, maka akan dicopot jabatannya. Setelah itu Holland sedang berada di bar, bertemu kolonel lalu berbincang tentang Jimmy. Mangsa yang akan dia tangkap adalah prajurit pasukan elit yang berani mati. Kolonel ingin Holland tidak ikut campur urusan Jimmy, karena sesuai perintah komandan militer untuk mentuntaskan masalah Jimmy dan membawanya bertugas lagi. Holland yang haus jabatan tak peduli dengan ucapan kolonel. Akhirnya, ia diancam kalau berani menyentuh anak buahnya, dia akan menanggung akibatnya. Picnic. Now we ran an op to paint strip it and mop you up. They'll need Siangnya Inspektur Wallace bersama Komisaris Seal sedang menunggu rapat dimulai. Akhirnya beberapa orang tiba. Tanpa basa-basi, Komandan Carter meminta mereka berhenti mencari Jimmy karena dia sendiri yang akan mencarinya. Komisaris Seal terkejut saat mendengar identitas Jimmy dan Komandan Carter sebenarnya. Belongs. It's SAS. Character profile. Malamnya Jimmy yang menodongkan pistol kepada Rob menyuruhnya masuk ke rumah Budi. Tiba-tiba, Budi yang masih selamat diminta kode berangkasnya. Lalu Jimmy memasukkan uang dan narkoboy ke dalam air keras. Kemudian, supados tenyang kolom kana waktu singkat cerita, Holland ditelepon oleh Inspektur Wallace supaya Holland tidak gegabah dalam menyelidiki Jimmy dan segera melapor setelah menemukannya. Yes, sir. Kemudian terlihat Holland menghampiri Rob di rumah sakit. Malam harinya Rob yang ada di apartemen Morgan melihat surat cerai untuk Jimmy. Lalu dia beranjak ke mobil. Tiba-tiba Jimmy menodongkan pistol dan pergi ke suatu tempat. Sebelum dieksekusi, Rob mengatakan jika Morgan ada di dalam bagasi. Jimmy pun terkejut melihat Morgan sudah mati dan langsung menembak Rob. Lalu polisi datang bersama Joe. Joe bertanya pada Holland kenapa dia menyerahkan Morgan pada Rob. Holland yang ambisi ingin menangkap Jimmy sampai dia menumbalkan Morgan dan Rob. Seketika salah satu anggota polisi melapor ke pusat jika mangsa telah kabur. Saat Jimmy akan pergi, tiba-tiba minggu berganti bulan, terlihat tiga berandal hendak merampok seorang wanita. Ending film memperlihatkan Jimmy menolong wanita tersebut. 2